Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya Tuhan memberikan tuntunan kepada kita melalui tema khusus yang diberikan Gembala Sidang kita. Tahun 2023 ini, Tuhan memberikan tema yaitu Tahun untuk Bangkit, Jadilah Pemenang. Saudara, tahun ini menjadi spesial karena 1 dekade dari sekarang, yaitu tahun 2033, merupakan peringatan 2000 tahun sejak kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan hari kelahiran gereja yang terjadi saat pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang pertama. Namun, apakah yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita dalam memasuki 1 dekade ini? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang Bangkitlah Para Penuai. Sebagai bagian dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita selalu mendeklarasikan dan mengimani terjadinya Pentakosta ketiga serta penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Dalam definisi Pentakosta ketiga bagian kedua dikatakan bahwa Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan pada bagian kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga ini sudah kita deklarasikan sejak tahun 2020. Menariknya, Empower 21 Global memberikan tema untuk 1 dekade ini yaitu A Decade of Evangelism for Everyone atau 1 dekade penginjilan untuk semua orang. Hal ini luar biasa karena sejalan dengan semangat Pentakosta ketiga di GBI Jalan Gatot Subroto. Di sisi lain, salah satu ayat emas kita tahun ini mengingatkan kita untuk bangkit. Efesus 5 ayat 14 berkata, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita lihat ada frasa bangkitlah dari antara orang mati. Penggalan kalimat ini diambil dari Yesaya 26 ayat 19, di mana kata bangkit berasal dari bahasa Ibrani kum yang berarti berdiri tegak.
Sehingga jika kita mengaitkan ayat emas ini dengan seruan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus, kita dapat memaknai kata bangkit menjadi dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu pertama, bangkit dari pola pikir yang salah. Salah satu pola pikir yang perlu mengalami kebangkitan adalah terkait ibadah daring. Saat ibadah mulai tersedia secara tatap muka, kita pun diharapkan juga mulai beralih dari kebaktian secara daring menjadi mau untuk hadir ke kebaktian secara tatap muka. Jangan sampai kita terjebak di dalam kenyamanan ibadah daring dan tidak lagi mau bersekutu secara fisik melalui ibadah tatap muka. Kedua, bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus. Kita tidak boleh lupa pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga atau yang lebih dikenal dengan istilah amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya. Jadi jelas pesan tersebut ditujukan langsung kepada murid-muridnya. Kita harus bangkit untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati, yaitu murid Tuhan yang rindu untuk menuai jiwa-jiwa dan memuridkan mereka untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita untuk bangkit menjadi penuai jiwa-jiwa di akhir zaman? Jika iya, maka kita adalah sungguh murid Tuhan. Namun dengan menjawab iya, kita harus membayar harga lebih dari sebelumnya, karena jumlah tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Salah satu cara terbaik untuk memelihara tuaian adalah dengan mengajak mereka untuk tergabung di dalam KUL. Karena disinilah tempat jiwa-jiwa ini dapat dimuridkan dan belajar menjadi murid. Di kedua area itulah kita harus bangkit. Karena jika kita tidak bangkit dari pola pikir yang salah dan bangkit kepada jati diri kita sebagai murid Kristus, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa itu. Jika kita mau bangkit, kita akan menjadi pasukan yang siap untuk menuai jiwa bagi kerajaan Allah di akhir zaman, yaitu yang rela membayar harga dalam segala bentuk agar semakin banyak orang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah kerinduan Tuhan akan jiwa-jiwa juga menjadi kerinduan kita semua. Mari kita bangkit, jadi pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan yang semangat bagi Tuhan kita. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay. Almighty, forever
You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Come on, you live, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For Lord you died. Hallelujah. Hallelujah. For Lord you died. Hallelujah. Hallelujah. For Lord you died. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Mari kita menari bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Sebab Dialah Tuhan kita, Dialah penolong yang setia. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, Dia mengubah sakitku. Ku yakin ku angkat panji, Dia telah menangkas maut, Dia menebusku, Dia hiduplah, Dia menebusku, Dia hiduplah.
memuji Tuhan, masuk lebih dalam lagi, masih dalam hadirat Tuhan. Mari setiap kita buka hati kita lebih lagi terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena hanya dengan hati yang terbuka dan dengan kerendahan hati kita masuk dalam hadiratnya, maka hadirat Tuhan itu akan lebih nyata berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes, Lord. We worship you, God. Haleluya. Kami datang Tuhan, membawa hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau hidup dalam kami. Engkau hidup Tuhan, Engkau hidup. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Sebab Kau layak terima segala sembah, sebab Kau layak terima segala pujian. Kaulah Raja mulia, Kaulah Tuhan penebusku. Haleluya. Kau mati bagi setiap kami, Kau hidupkan kami oleh darah-Mu. Kau tebus setiap dosa kami Tuhan, Kau menang atas segala maut. Kau jadikan kami lebih dari pemenang. Bagimu segala hormat, segala keagungan, segala kemuliaan. Kami naikkan bagimu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat
damai di dalam hidupku. Bagi sembahku hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagimu segala syukur, bagimu segala pujian, hanya bagimu segala sembah, hanya bagimu segala hormat. Kami naikkan pujian kami Tuhan ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala sembah kami ke tahta kudus-Mu Bapa, ke tempat kudus-Mu Tuhan, di bait suci-Mu Bapa. Kau berkuasa, Kau berdaulat Tuhan, berjalan Roh Kudus. Kami sembah Tuhan lebih lagi, kami mau sembah lebih lagi, sebab Dialah yang berdaulat atas hidupku, Dialah yang berdaulat atas hidupku, Dia yang berkuasa atas segalanya. Hanya Dia satu-satunya Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Thank you Jesus. Thank you. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
biarlah kebesaran-Mu terus yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan karya-karya-Mu itulah yang kami hidupi dalam setiap keseharian kami. Dan siang hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu, membuka hati yang lebar. Dan izinkan sekali lagi kebenaran firman Tuhan mendarat di hati kami yang subur. Firman yang tajam seperti pedang bermata dua, yang masuk sampai ke dalam hati kami. Mengeluarkan setiap potensi dan kemampuan-kemampuan ilahi yang Tuhan telah taruh dalam hidup kami. Agar dalam apapun yang kami kerjakan, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Sebab kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kami ketahui akan memerdekakan setiap kehidupan kami. Dan di atasnya kami hidup. Kami berjanji Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan seluruh waktu ini di dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur. Dan sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua, rekan-rekan. Shalom semuanya, rekan-rekan dan Bapak Ibu semua. Senang sekali siang hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan semua. Saya berharap saudara dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, mungkin yang baru ketemu saya, kenalkan nama saya adalah Beni Patina Sarani. Saya mengembalakan sebuah gereja yang bernama Living Room Community Church di daerah Gading Serpong. Dan saya sudah menikah dan Tuhan mengaruniai kami 2 orang putri. Nah, hari ini dengan cepat saja, yang suka judul, saya memberi judul namanya adalah Adaptability Attitude. Yaitu sebuah kemampuan untuk dapat beradaptasi dengan apa yang di depan kita. Life is a journey, amin saudara semuanya. Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dan hari ini selama masih ada nafas yang keluar dari hidung kita dan mulut kita, artinya yang pertama adalah perjalanan kita belum selesai, amin semuanya. Dan kita sedang dalam sebuah journey atau perjalanan yang firman Tuhan katakan menggenapi setiap janji-janji Tuhan dalam hidup ini. Nah, dari kita lahir sampai hari ini telah berhasil kita lewatin. Tapi di depan kita tetap ada sebuah perjalanan yang kalau kita boleh jujur, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan kita. Saya sebut namanya ini adalah dengan bahasa yang sederhana, misterinya Tuhan. Yang di depan ini memang misterinya Tuhan. Kita bisa memprediksi, kita bisa merencanakan, kita bisa membuat planning untuk apa yang ada di depan kita. Tapi tetap yang ada di depan kita, kita perlu beri ruang waktu Tuhan bergerak. Bahkan mungkin waktu Tuhan bergerak gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pertanyaan saya adalah, dapatkah kita beradaptasi dalam apa yang Tuhan sedang kerjakan yang ada di depan kita? Dengan bahasa lain adalah gini, fleksibel dengan mengikuti kemana Tuhan membawa setiap kehidupan kita. Kadang-kadang ada lekukan, ada belokan-belokan yang Tuhan izinkan, perlu kita alami. Ada shifting, ada perubahan-perubahan yang Tuhan tantang kita untuk kita bisa lakukan. Nah, pertanyaannya adalah, mudahkah kita beradaptasi dengan situasi tersebut? Hal yang sama juga yang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanannya mereka untuk sampai pada tanah perjanjian. Mereka telah melewati berbagai macam musim. Pertama bahkan dari Mesir telah mereka berhasil lewatin. Lalu yang kedua mereka melewati masa-masa menyeberangi Laut Teberau. Setelah itu mereka melewati 40 tahun di padang gurun. Bahkan dalam masa ini pun terjadi pergantian kepemimpinan. Pemimpin yang sebelumnya yang bernama Musa diganti oleh pemimpin yang berikutnya yang bernama Yosua di dalam perjalanannya. Nah, bahkan dalam perjalanan Yosua untuk memimpin bangsa Israel sebagai generasi yang berikutnya. Bahkan di tengah-tengah perjalanan pun Yosua memberikan sebuah peringatan kepada bangsa ini. Dalam kitab Yosua pasal yang ketiga, ayatnya yang keempat, dikatakan seperti ini. Dalam kitab Yosua pasal ketiga ayat yang keempat dikatakan begini. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya.
janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Jalan itu apa dikatakan? Belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi Yosua bilang begini sama bangsa Israel. Hei bangsa Israel, perhatikan baik-baik. Yang di depan kita belum pernah kita lewatin. Artinya begini, mungkin pengalaman keberhasilan kita di Mesir belum tentu bisa buat kita berhasil di depan. Pengalaman kita berhasil menyeberangi Laut Teberau belum tentu bisa buat kita berhasil ke depan. Pengalaman kita berhasil di padang gurun belum tentu bisa buat kita berhasil di depan. Kenapa? Karena Yosua bilang, yang di depan ini belum pernah kita alamin. Yang di depan ini belum pernah kita lewatin. Atau dengan bahasa yang sederhana adalah, Yosua mencoba memberitahu kepada bangsa ini bahwa dalam perjalanan kita perlu siap memberi ruang untuk Tuhan bergerak dengan bebas. Dan waktu Tuhan bergerak dengan bebas, kita perlu siapkan kita punya hidup bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang menjadi perjalanan Yosua. Makanya pada dasarnya memang manusia nggak terbiasa sama yang namanya perubahan. Bahkan beberapa orang nggak suka kepada sesuatu yang namanya perubahan. Jadi saya menemukan bahkan dalam hidup ini, saya menemukan ada 4 musuh perubahan. Ya, 4 aja, nggak usah banyak-banyak supaya saya bisa keluar dengan selamat dari ruangan ini gitu ya, kira-kira ya. 4 musuh perubahan dalam hidup. Musuh yang pertama saya sebut namanya adalah tradition atau tradisi. Loh, sebelum-sebelumnya nggak pernah dibuat di sini, Pak. Pendahulu-pendahulu kita yang dulu nggak pernah buat ini. Ini bukan tradisi di gereja ini. Kenapa kita mesti buat ini? Ya, kadang-kadang orang sulit berubah karena berbenturan sama yang namanya tradisi. Dikatakan begini kan, kita tidak siap melakukan perubahan karena kita merasa hal tersebut tidak sesuai dengan tradisi dan kebiasaan yang telah dilakukan selama ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan tolong garis bawahi. Saya tidak pernah bilang tradisi itu salah. Ada begitu banyak value tentang tradisi yang kita bisa bangun dalam hidup kita. Tapi kita perlu siap ketika Tuhan kadang bergerak di luar tradisi yang ada. Ketika itu menjadi sesuatu yang baru, kita belum pernah buat, pendahulu kita belum pernah buat, pemimpin yang sedahulu belum pernah buat. Buat apa kita buat, Pak? Karena ini bukan tradisi di tempat ini. Kadang ada tantangan seperti ini. Bahkan di dalam Alkitab, Yesus menabrak sebuah tradisi. Ingat cerita di Alkitab? Yesus menabrak sebuah tradisi dengan cara apa? Dia menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Pertanyaan saya, menyembuhkan orang sakit itu baik apa enggak? Baik. Tapi yang membuat orang-orang Farisi dan para ahli-ahli Taurat marah, mengamuk, dan gusar sama Yesus, bukan karena perbuatan baik Yesus. Yang membuat mereka marah sama Yesus, karena Yesus tabrak sebuah tradisi. Bahwa di Israel pada hari itu, tradisi mereka adalah mereka tidak boleh melakukan kegiatan, pekerjaan, pelayanan apapun di hari Sabat. Tapi Yesus tabrak sebuah tradisi. Seperti kayak mau beritahu sama kita bahwa manusia lebih penting daripada sebuah tradisi. Dan itu yang dia lakukan. Waktu Yesus tabrak itu, tidak semua orang siap terima itu. Itu adalah musuh perubahan yang pertama. Namanya adalah tradisi. Lalu musuh perubahan yang kedua, saya sebut namanya adalah uniformity atau conformity. Itu artinya sederhananya adalah keseragaman. Kita nggak mau berubah karena kita sangat berpaku yang namanya keseragaman. Yang lain nggak buat, Pak. Gereja lain nggak ada yang buat. Komunitas lain nggak ada yang buat. Keluarga lain nggak ada yang buat. Kenapa saya mesti buat ini? Ya kan? Kita tidak siap melakukan perubahan karena kita melihat apa? Tidak ada orang lain dan tidak ada pihak lain
yang melakukan perubahan tersebut. Ya sudahlah, gak usah yang aneh-aneh, gak usah buat yang aneh-aneh. Yang lain juga gak ada yang buat kok, yang lain juga gak ada yang lakukan ini. Kenapa kita mesti lakukan ini? Sehingga akhirnya kita gagal memeluk sebuah perubahan hanya karena kita mencoba hanya membandingkan sebuah keseragaman. Yang lain gak buat apa kita buat? Bahkan akhirnya, saya mohon maaf, saya adalah orang yang terbiasa bicara apa adanya saudara. Bahkan kalau kita twist, kita balik akhirnya, gak sedikit, saya tahu di sini gak terjadi ya, amin. Tapi saya banyak akhirnya di luar sana, akhirnya apa yang dibangun hanya mengejar yang namanya sebuah keseragaman. Gak sedikit akhirnya mulai banyak gereja-gereja yang dibangun hanya mengikuti yang namanya ini, tren. Kita gagal dengar suara Tuhan dan izinkan Tuhan menuntun pergerakan kita. Tapi kita cuma bangun berdasarkan apa yang lagi ngetren sekarang. Coba dong kalau nyanyi, cari dong lagu pujian, praise and worship top 10 yang lagi viral di gereja-gereja. Itu yang dinyanyikan, jangan yang lain. Oh gereja ini buat gerakan doa, kita buat gerakan doa. Gereja ini buat gerakan masuk ke marketplace, kita buat di marketplace. Gereja ini buat gerakan komsel, cool, kita buat gerakan komsel gitu ya. Pertanyaan saya, semua salah enggak? Semuanya baik. Yang salah adalah kita cuma buat seperti itu hanya berdasarkan kita cuma ikut-ikutan dan gak dibangun dari tuntunan Tuhan atas apa yang kita mau bangun. Sehingga kita cuma mencari kesamaan aja. Buat apa saya buat yang berbeda kalau yang lain gak lakukan? Aman, masih 2 ya, oke lanjut. Perubahan yang kedua namanya adalah keseragaman. Lalu yang ketiga, musuh perubahan yang ketiga, saya sebut namanya adalah ekspektasi. Kadang waktu kita mengharapkan sebuah perubahan, kita taruh ekspektasi di situ. Bahwa ketika perubahan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi kita nggak siap melakukannya. Gak ada yang salah dengan ekspektasi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang saya kasihi. Tapi kadang-kadang kita perlu siap ketika Tuhan menjawab sesuatu untuk hidup kita. Untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk komunitas kita. Gak sesuai dengan ekspektasi kita. Masih siap gak kita bergerak? Contoh yang paling jelas adalah bangsa Israel. Berapa ratus tahun bangsa Israel berdoa supaya Tuhan kirim Mesias untuk mereka. Bahkan sampai hari ini mereka masih menangis di tembok ratapan. Berdoa supaya Tuhan utus kirim Mesias untuk mereka. Pertanyaan saya, Tuhan sudah kirim Mesias apa belum? Sudah, tapi mungkin ekspektasi bangsa ini, Mesias yang dikirim adalah sosok yang besar, berkarisma, mungkin turun dari langit dengan kereta kudanya, pedang yang besar, sosok yang sangat berwibawa, yang akhirnya membuat mereka gak siap ketika Mesias yang Tuhan kirim datang dalam bentuk bayi. Lahir di palungan, di kampung kecil namanya Bethlehem. Sehingga ketika Mesias yang Tuhan berikan gak sesuai dengan ekspektasi mereka menolaknya. Salah satu tantangan kita berjalan dalam sebuah perubahan namanya adalah ekspektasi. Baru yang terakhir, yang keempat. Tradisi, keseragaman, ekspektasi. Nah yang keempat ini yang cukup challenging. Saya sebut namanya adalah pride. Enggak kok, saya gak perlu berubah. Gak ada yang salah sama saya. Kita merasa bahwa kita sudah benar dan kita gak perlu melakukan perubahan. Untuk apa? Enggak kok, udah oke semuanya. Udah bagus, saya gak perlu berubah lagi kok. Tanpa sadar, yang buat orang sulit berjalan dalam perubahan namanya adalah pride. Karena itulah Yosua ingatkan bangsa ini, hei bangsa Israel, ingat baik-baik yang di depan kita belum pernah kita lewatin, belum pernah kita laluin. Dan itu yang dia ingatkan terus. Dan itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Sampai akhirnya sampailah mereka
di depan tanah perjanjian itu. Dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-6 adalah peristiwa di mana bangsa Israel akhirnya sampai di pinggir tanah perjanjian. Mereka sedang bersiap-siap untuk memasuki tanah perjanjian. Tapi ingat cerita itu? Di antara mereka dengan tanah perjanjian ada sebuah penghalang, namanya adalah tembok Yeriko, yang menghalangi supaya bangsa ini bisa masuk ke dalam. Di mana di dalamnya tinggal suku yang bernama suku orang-orang Enak, yang dibilang badannya besar seperti raksasa. Lalu firman Tuhan bilang, Yosua dan bangsa Israel, mereka berkemah di depan tembok Yeriko. Dan setelah itu, pada pagi-pagi hari, Yosua datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kira-kira apa yang harus kami lakukan untuk dapat masuk ke dalam tembok Yeriko? Dalam kitab Yosua pasal yang ke-6, ayat kedua sampai kelima, dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku menyerahkan ke tanganmu Yeriko ini berserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau berbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Jadi bayangkan saudara, pagi-pagi Yosua datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, bagaimana caranya kami merebut tembok Yeriko ini, mengalahkan orang-orang Enak? Tuhan bilang begini, kumpulkan seluruh pasukan, jangan lupa 7 orang imam meniup sangkakala dari tanduk domba, kelilingi 1 kali tembok itu dengan diam. Dan lakukan itu selama 6 hari dan 6 kali. Lalu di hari yang ke-7, kelilingi 7 kali tembok itu. Baru setelah kelilingi 7 kali, suruhlah para imam meniup sangkakala dengan nyaring. Dan ketika para rakyat mendengar suara sangkakala, mereka harus berseru dengan nyaring. Dan aku akan meruntuhkan tembok Yeriko, dan kalian akan masuk ke dalam dan mengambilnya ke sana. Nah saudara, waktu saya baca ayat ini ya, saya buka di halaman-halaman Alkitab saya sebelumnya, gak pernah ada cara ini saudara. Coba ada yang pernah belajar strategi berperang namanya diam? Gak ada. Saya cari di Mesir, Tuhan gak pernah suruh buat ini. Di Laut Teberau, Tuhan gak pernah suruh buat ini. Di padang gurun 40 tahun, Tuhan gak pernah suruh buat ini. Tiba-tiba di tengah-tengah itu Tuhan seperti kayak gini. Tawarkan sesuatu yang baru, sesuatu yang asing, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mereka belum pernah lakukan sama sekali sebelumnya. Padahal kalau Bapak Ibu baca sejarah ya, bangsa ini sampai ke depan tembok Yeriko sebelumnya mereka telah mengalahkan musuh-musuh yang lain. Jadi beberapa bangsa telah mereka kalahkan untuk sampai ke Yeriko. Orang Amori, orang Amalek, mereka telah kalahkan. Nah ini ibaratnya raja terakhir nih. Raja terakhirnya adalah orang-orang Enak di tembok Yeriko. Jadi bukannya bangsa ini gak bisa berperang saudara. Ini bangsa yang jago banget berperang. Semua musuh sebelumnya sudah mereka kalahkan. Dan mereka akan mengalahkan musuh yang terakhir, orang-orang Enak di Yeriko. Tapi ketika Tuhan sodorkan sebuah strategi yang berbeda kepada bangsa ini. Ada tantangan untuk bangsa ini. Mau mendengarnya? Melakukannya?
Atau bilang begini, sorry Tuhan, kita bukan yang gak bisa perang. Cara kita kayaknya lebih hebat Tuhan untuk kalahkan mereka. Kenapa? Jam terbang, pengalaman, skill saya bisa buat semuanya Tuhan. Nah, disinilah saya menemukan beberapa prinsip yang kita perlu bangun saudara. Prinsip yang pertama, saya sebut namanya adalah willingness to learn. Kita perlu memiliki sebuah kerelaan hati untuk belajar. Yosua gak datang dan bilang, Tuhan gini Tuhan, jangan, mohon maaf nih Tuhan, mohon maaf ya. Kami ini terlatih berperang. Ini bukan pengalaman pertama kami Tuhan. Tuhan tinggal bilang saja kami siap kok masuk. Enggak, tapi Alkitab bilang apa? Dan Yosua mendengarkan Tuhan. Kitab Amsal pasal 1 ayat ke-5 berkata begini, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Oh ternyata firman Tuhan berkata, waktu orang mendengar, dia sedang menambah ilmunya. Nah itu yang membuat Yosua berbeda sebagai seorang pemimpin. Dia nggak datang dengan pride. Dia nggak datang dengan keseragaman. Dia nggak datang dengan bilang, Tuhan, menurut tradisi kami sebelum-sebelumnya, kami nggak bisa disuruh diam. Kami ini bangsa yang berperang. Kami bangun dan bisa mengalahkan musuh-musuh kami. Tapi Yosua datang dengan sebuah kerelaan. Yang kalau saya pakai bahasa sederhana, Yosua lagi berkata begini, Tuhan baik, kami akan belajar sesuatu. Apa yang buat kami belajar? Karena yang di depan ini belum pernah kami lewatin. Kami mau belajar mendengarkan Tuhan. Dan firman Tuhan bilang orang yang mendengar, dia menambah ilmunya. Karena itu saudara hari ini perhatikan baik-baik siapa yang Anda dengar hari ini. Mungkin ada banyak suara yang masuk ke hidup Anda. Mungkin ada suara yang bilang kamu udah gagal, gak mungkin berhasil. Mungkin ada suara yang bilang lihat masa lalumu, mana mungkin kamu bisa sukses. Mungkin ada suara yang bilang gak mungkin. Mungkin ada suara yang bilang udah hancur, gak ada kesempatan lagi dan gak bisa lagi. Hari ini kita perlu tentukan di hidup ini siapa yang kita mau dengarkan. Yosua memilih mendengarkan Tuhan dan mentaatinya. Karena apa? Karena ada sebuah kerelaan untuk mau belajar, membuka diri sama hal-hal yang baru dalam kehidupan ini. Tahukah kenapa sangat penting banget? Karena firman Tuhan bilang bahwa gini ya, kerelaan kita untuk belajar, saya tulis, akan menolong kita dapat menemukan cara kreatif untuk menyelesaikan banyak masalah. Berapa banyak orang yang mau menyerah hidupnya karena masalah? Berapa banyak orang yang sampai hari ini berjuang dan gak menemukan jalan keluar? Salah satu yang saya belajar dalam hidup ini adalah, yuk miliki kerelaan hati untuk bisa belajar. Waktu kita belajar, ilmu kita bertambah, informasi kita bertambah, pemaknaan hidup kita bertambah, pembelajaran hidup kita bertambah. Ini yang saya percaya dalam hidup ini. Sebagai orang percaya, dilarang bodoh. Coba sama-sama bilang, dilarang bodoh. Amin. Gak bisa Bapak Ibu. Kita bukan korban di hidup ini, amin. Saya begini karena orang tua saya begini karena gak dapat kesempatan, saya begini karena dikhianati. Sekarang saya belajar bahwa gini, saya bukan korban di dunia ini. Saya bukan korban kehidupan ini. Kalaupun ada masalah, ada tantangan, saya tetap tahu lewat sebuah pembelajaran itu akan menolong saya bisa fleksibel, akan menolong saya menemukan cara-cara yang baru yang bisa tolong saya untuk bisa jalan keluar dalam kehidupan ini. Mari perkaya kita punya hidup dengan hal-hal yang terjadi. Karena ini yang saya belajar, semakin banyak informasi yang kita punya, semakin banyak pemahaman yang kita punya, semakin banyak pemaknaan yang kita punya. Bahkan saya pakai bahasa ini ya, semakin banyak data yang kita punya akan membuat kita semakin fleksibel bergerak. Saya ambil contoh, taruhlah saya adalah orang yang mungkin dari daerah dan belum pernah ke kota Jakarta gitu ya. Nah saya datang pertama kali ke kota Jakarta dan saya mau datang ke rumah teman saya. Yang saya nggak tahu karena saya belum pernah ke kota Jakarta. Gimana cara sampai ke sana ya, saya bingung.
Lalu saya punya sahabat yang bernama, siapa namanya? Reza. Wah, saya punya sahabat yang ganteng, yang bernama Reza. Saya bilang, bro, saya ini mau ke rumah teman saya. Tapi saya nggak tahu caranya, saya belum pernah ke kota Jakarta. Oh kak, siap kak, kata Reza. Ini kak, kebetulan hari ini, anggaplah ini zaman Google Map, belum ada ya Bapak Ibu ya gitu ya. Saya punya peta kota Jakarta nih Pak. Kakak bisa pakai. Puji Tuhan, ada peta kota Jakarta, setidaknya bisa menolong saya untuk sampai. Terima kasih ya Reza, saya bilang. Saya bawa peta itu dan saya mau memulai perjalanan saya ke rumah teman saya. Nah, waktu saya buka peta tersebut, ternyata waktu saya lihat ini adalah peta kota Jakarta tahun 1950. Nah, bayangkan kira-kira tahun 50 di Jakarta sama hari ini sama atau beda? Beda, saya lihat. Loh, di sini jalan, kok gedung di sini? Loh, ini taman loh, saya lihat, saya bisa lewat taman. Kok jadi ada kali? Semakin sedikit informasinya, semakin sedikit datanya, saya semakin terbatas bergerak, benar? Tapi kalau petanya semakin terupdate, informasinya semakin lengkap, datanya semakin banyak, akan membuat saya lebih mudah bergerak sampai ke sana. Pembelajaran menolong kita update kita punya hidup. Semua informasi dari firman Tuhan, dari kehidupan akan tolong kita nggak stuck di jalan, nggak macet sama hidup kita. Tetap setia dalam perjalanan yang Tuhan telah taruh dalam hidup ini. Karena itu setialah berjalan. Amin. Nah, itu prinsip yang pertama ya. Jadi willingness to learn. By the way ada 350 prinsip ya kita belajar hari ini. Oke semua saudara? Nah, saya bercanda. Prinsip yang kedua. Saya sebut namanya adalah dalam bahasa Inggris. Openness to new experience. Artinya adalah keterbukaan untuk terima hal-hal yang baru. Saudara, kita perlu mengakui ini otak kita kecil dan terbatas. Kita nggak bisa menggambarkan Tuhan secara utuh. Ada hal-hal yang Tuhan bisa lakukan melampaui cara kita berpikir. Nah kita perlu buka kita punya diri ketika Tuhan mungkin akan tunjukkan hal-hal yang baru dalam hidup ini. Makanya kitab Yesaya bilang begini, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Dibilang begini ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan lagi bilang begini, bahkan di padang gurun yang kering kerontang yang sepertinya gak ada harapan, saya bisa buat hal yang baru di situ. Bahkan di padang belantara yang gak ada apa-apa, saya bisa buat sungai di situ. Yang kita perlu belajar adalah, punyakah kita keterbukaan untuk siap sama hal-hal yang baru yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup ini. Kita nggak bisa batasi Tuhan hanya dengan pemahaman kita saja. Tapi ketika Tuhan bergerak dan nyatakan hal-hal yang baru, perlukah kita membangun sebuah kemampuan untuk bisa begini saudara semuanya? Yuk, terbukalah sama hal-hal yang baru. Nah ini tantangan kita Bapak Ibu semuanya. Ini yang saya belajar dalam perjalanan selama ini pelayanan saya. Hal yang membuat kita sangat sulit membuka hal yang baru, saya sebut namanya adalah perbedaan. Kita sangat sulit terima yang namanya perbedaan. Semua yang berbeda kita anggap kompetitor. Semua yang berbeda kadang-kadang kita anggap musuh. Semua yang berseberangan sama kita dan gak sama kita, kita anggap itu bukan bagian dari kita. Coba familiar gak sama kata-kata ini ya? Ini kata-kata orang karismatik banget saudara. DNA-nya gak sama kayak kita. Maaf, buat saya itu kata paling rasis. Hanya karena mungkin mereka punya cara yang berbeda. Mereka pemahaman pemikiran yang berbeda. Bahkan mungkin doktrin yang berbeda. Tapi kita lupa bahwa kita melayani Tuhan yang sama. Sehingga kita gagal memeluk perbedaan. Yesus kepada siapa saja dia diterima. Hanya karena sederhana, dia merangkul yang namanya perbedaan. Siap gak kita untuk kita bisa membangun ini?
Kadang kita perlu proses. Kita perlu runtuhkan kita punya pride. Runtuhkan kita punya ekspektasi. Untuk bisa sebagai gini, perbedaan itu menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Ingat dulu terakhir di sini saya kalau nggak salah, saya pernah sedikit singgung ini. Kan lagi zamannya ini berapa tahun lalu ya, reunian gitu ya. Reunian sekolah, reunian teman kerja. Saya pernah diundang reunian teman TK, bayangin ya. Gak ada yang saya kenal lagi. Tapi yang saya nggak pernah diundang adalah reunian teman gereja. Gak ada tuh reunian gereja. Di mana kita ketemu teman-teman gereja lama kita, cuma 2 tempat. Pemakaman sama pernikahan, itu aja. Apa kabar, masih Kristen, kan gitu. Gak ada tempat lain. Mohon maaf saudara, mohon maaf. Orang pindah kantor dibuat pesta. Orang pindah kantor dikasih penghargaan. Dikasih achievement. Coba kita pindah gereja. Dihujat, dihukumi, dimusuhi sampai seluruh keturunan-keturunan kita. Kenapa? Sederhana, kita nggak siap perbedaan. Saya punya staff, 3 orang, saya punya full timer. Satu namanya Markel, saya cerita sedikit. Nah dia ini selain jadi staff saya, dia ini memimpin sebuah komunitas yang cukup besar. Ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di beberapa daerah. Nama komunitasnya adalah Crossline, saya nggak tahu pernah dengar apa enggak. Crossline itu adalah komunitas anak-anak muda Kristen yang tanda kutip memang situasinya berbeda, tahu ya. Nah saya udah lama kenal komunitas ini, sering diajak mereka pelayanan sama-sama. Jadi saya lumayan kenal, tahu ya yang namanya Kristen Underground Bapak Ibu ya. Tahu ya kalau ibadah tuh yang nggak tahu pakai lem apa itu bisa rambutnya begini gitu ya. Anting semuanya gitu ya, nempel sini, rantai sini, rantai sini, rantai semua gitu ya. Ini coret-coret semuanya gitu ya sampai yang wah mosing-mosing kalau ibadah. Nah itu komunitas mereka. Awal-awal mereka dihujat habis-habisan. Tapi waktu saya kenal mereka, waktu saya lihat mereka menangis buat jiwa-jiwa, waktu saya lihat mereka doa keliling, waktu saya lihat mereka sampai turun ke jalan, sentuh hidup orang, angkat hidup orang, terima hidup orang. Saya yang bertobat saudara. Januari kemarin mereka mau ibadah Natal, pinjam gedung gereja kami. Saya jujur nih ya, sampai orang gedung gereja bilang, Pak, kami tambah 2 security ya Pak ya. Pada takut semua. Enggak, saya bilang tenang aja udah aman. Mereka ibadah dan semua datang. Waktu mereka datang mereka bernyanyi, akhirnya saya bilang begini. Kalian beberapa hari Minggu datang ke gereja ya. Saya bilang. Nah Bapak Ibu, jemaat saya 50% tuh oma-oma. Saya bilang kalian kesaksian pujian di gereja ya. Bayangin itu staf saya semua bingung. Pak yakin bener nih Pak, gak salah Pak. Udah gak apa-apa gitu ya. Oh, sebelum persaksian saya bilang, oma-oma yang jantungnya agak lemah boleh agak-agak mundur dikit ya, gak apa-apa saya bilang. Wah baru mereka, berkat Tuhan mari hitung. Pokoknya begitu-begitu bayangin ya. Sungguh besar, dudak, pengorban, dudak, wah semua. Puji Tuhan, sampai mereka nyanyi selesai gak ada jemaat saya yang keluar. Saya hanya cuma belajar satu hal, yuk ada banyak hal yang Tuhan lagi buat yang mungkin tanda kutip gak sama-sama yang kita kerjakan. Tapi kita perlu buka sama perbedaan-perbedaan ini. Amin. Kalau enggak kita jadi eksklusif saudara. Kita jadi merasa kita paling benar. Kita jadi merasa kita paling tahu. Merasa paling tahu namanya so tahu, udah itu aja. Yuk rangkullah perbedaan. Dalam keluarga juga sama. Bahkan saya menemukan sebagai orang tua, akhirnya saya menyadari bahwa tidak semua orang tua siap ketika melihat anak-anaknya berubah. Saya ulang pelan-pelan. Tidak semua orang tua siap ketika melihat anak-anaknya berubah. Satu kali saya sedang melayani di kota Samarinda, saudara. Lalu di ibadah pertama saya break, masuk ke ibadah kedua. Nah di tengah-tengah istirahat saya didampingi sama satu orang, ternyata dia adalah pengusaha di kota tersebut. Nah biasanya yang dampingi itu gembalanya atau staf gereja, cuma bapak ini request minta dia yang dampingi saya. Ternyata saya baru tahu dia pengen cerita atau curhat. Nah dia ini pengusaha yang sangat diberkati di kota Samarinda. Usahanya dia punya pabrik mebel, pabrik kayu kan di Kalimantan ya. Dia punya beberapa pabrik usaha, dia punya anak laki-laki, dia sekolahkan ke Amerika.
ambil S1, ambil S2 di Amerika, dan lulus dengan nilai yang sangat baik. Lalu anaknya ini punya niat baik. Setelah dia lulus, dia mau kembali ke Samarinda. Mau bantu usaha papanya biar bisa berkembang. Ya, niatnya baik. Dan ini adalah permintaan papanya. Harapan papanya memang anaknya bisa bantu papanya. Nah, sudah. Nah, tapi ketika anaknya pulang dan mulai masuk dalam perusahaan bapaknya, nah bapaknya ini adalah orang tua yang berbisnis dengan cara konvensional. Tahu ya konvensional Bapak Ibu ya? Yang pembukuan tuh setiap hari dicatat gitu ya. Setiap malam mesti ada laporan pembukuan nih, gak boleh salah, di tanda tangan, di kertas, dicatat semuanya. Nah anaknya menemukan bahwa perlu ada perubahan-perubahan supaya bisa lebih efisien buat dia. Dia bilang, "Pa, sekarang udah zaman teknologi. Nggak perlu pakai kertas tulis-tulis lagi begini. Udah ada komputer, udah ada software, udah ada hardware. Mau data, stock opnam, mau database. Kita udah buat semuanya bisa. Nggak perlu lagi laporan tulis setiap malam. Udah teknologi udah maju." Nah bapaknya ini tahu ya kalau pengusaha konvensional kan yang paling penting loyalitas. Benar nggak sih? Jadi mereka punya pegawai yang udah 30 tahun, 40 tahun, yang setia, udah bongkokan bahkan, masih bekerja semua di situ. Nah anaknya bilang, "Pa, kayaknya kita perlu pengurangan karyawan deh. Ini terlalu gemuk karyawannya, terlalu banyak. Nah yang ini kita kasih, udah kita berhentikan saja, kita kasih reward, beliin rumah, anaknya dikuliahin, tapi harusnya udah selesai, biar bisa lebih efektif, biar bisa lebih expand, bisa lebih berkembang, soalnya bisa lebih bagus Pak, ini terlalu banyak karyawan kita." Dia bilang sama papanya, terus papanya jawab begini, "Nak, kertas ini yang bisa buat kamu kuliah di Amerika, jangan gantung ke papa." Loh tapi gak bisa, udah kamu baru lulus mau ajar-ajar papa lagi. Ini semua yang papa buat, yang buat bisa kamu kuliah di Amerika. Tapi gak bisa berkembang. Oh mereka ribut saudara. Ribut besar sampai akhirnya anaknya putuskan keluar. Dan akhirnya anaknya buat usaha sendiri. Waktu anaknya buat usaha sendiri, papanya yang stres. Curhat sama saya, "Gimana Pak ini anak? Gak tahu terima kasih." Nah saya kan bingung, waduh Pak saya gak bisa bilang mana yang benar mana yang salah. "Oh gak bisa Pak, dia begini." Tapi kan bapaknya ngotot terus. Lama-lama saya kan pusing ya. Ini gimana ini ya, saya bilang. Akhirnya saya bilang begini, "Pak begini deh Pak, salah Bapak kasih kuliah anak tinggi-tinggi." Saya gitu naik. Jadi pinter dia. Saya tanya, "Bapak dulu sekolah enggak?" "Enggak." "Nah, tapi Bapak berhasil?" "Iya." "Cara Bapak ini cocok untuk orang kayak Bapak. Tapi anak-anak Bapak sekolahkan tinggi-tinggi. Yang dulu Bapak gak bisa dapat itu. Jangan heran kalau mereka punya ilmu, punya pengalaman yang lebih besar." Puji Tuhan bapaknya diam. Baru saya bilang begini, "Pak, bukan cuma anak yang perlu berubah. Tapi orang tua juga perlu berubah." Kata Mak Domo di Ngeri-Ngeri Sedap. Kan begitu ya di film itu. Orang tua juga perlu berubah. Di situ saya belajar, yuk kita perlu siap sama perbedaan. Openness to new experience. Lalu ini yang terakhir, cuma 3 kok ya, enggak 500, oke ya. Yang pertama adalah tadi saya ulang pelan-pelan sedikit, kerelaan untuk belajar. Yang kedua, keterbukaan untuk hal-hal yang baru. Tapi ini yang ketiga yang paling penting, saya sebut namanya adalah ini, resilience spirit. Ketangguhan untuk bisa menghadapi hidup. Ini tantangan kita, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Kita perlu bangun generasi yang tangguh. Satu hal yang saya lihat dari generasi muda sekarang hari ini adalah begini. Mereka gak punya pundak rohani yang kuat dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan. Dikit-dikit diputusin pacar, baygon mana baygon langsung. Dikit-dikit hilang, healing, holong dan semua. Saya gak bilang itu semua salah. Tapi akhirnya lahirlah generasi yang mudah menyerah. Tahu ingat sekarang dunia kasih label generasi ini apa namanya? Generasi strawberry. Bayangin. Manis di luar, lembek di dalam. Menyerah dengan cepat. Mudah kehilangan pegangan dalam apa yang dibangun. Saya nggak bilang bahwa apa yang dihadapi ke depan akan mudah. Tapi kita perlu persiapkan sebuah generasi yang tangguh dan yang kuat untuk bisa menghadapi untuk apa yang terjadi.
Itu yang dibangun oleh Yosua. Saudara, kita tuh udah salah selama ini menurut saya. Kita pakai ayat ini cuma untuk nyanyi haleluya 7 kali. Waktu saya sekolah Alkitab, saya dikasih sebuah buku sejarah literasi yang menceritakan tentang peristiwa tembok Yeriko ini. Tahu nggak? Ya, pertama, orang-orang enak ini ketakutan sama bangsa ini. Kenapa? Karena ini bangsa udah kalahkan bangsa-bangsa yang lain. Dan ini bangsa dikenal dengan nama ini. Bangsa yang berjalan, yang dipimpin langsung oleh Tuhannya sendiri. Mereka dengar tiang awan, tiang api. Mereka dengar laut terbelah. Mereka dengar burung dari langit, roti dari langit. Mereka dengar kasut yang 40 tahun di padang gurun. Gak rusak sama sekali. Dan bangsa ini sekarang di depan tembok mereka. Makanya mereka berlindung di tembok Yeriko. Tapi ternyata dari buku yang saya baca, waktu hari pertama bangsa Israel yang mitar, kan diam dan putar sekali. Dibilang begini, dari atas tembok, bangsa enak lihat ke bawah dan bilang, loh kok mereka cuma diam? Di buku sejarah dibilang begini, dari atas mereka mulai mengejek-ngejek bangsa ini. Pengecut, katanya berani, katanya jago perang, ayo maju, kok cuma diem doang? Kalau bahasa sekarang ya, cemen kamu, mana beras, mana coba, ayo lawan, pengecut. Bayangkan ini bangsa. Mereka putar 1 kali diam. Setelah itu mereka kembali ke tenda mereka, pukul-pukul dada, mereka panggil Yosua, Yosua kok diam? Kamu tinggal bilang bantai, habis mereka Yosua. Kenapa diam? Hari kedua, mereka bangun pagi-pagi, asah tombak, asah pedang. Mereka berpikir hari ini giliran kita, habis itu mereka semua. Mereka siap di depan kemah, tunggu Yosua keluar. Yosua keluar, Yosua bilang apa? Kelilingi sekali, diam. Bahkan dikatakan, sampai di hari yang keempat, bukan cuma ejekan dari atas. Mereka lempar batu, mereka lempar kotoran manusia. Tapi bangsa ini harus diam. Ini area penentuan dalam sebuah kedewasaan dalam hidup Bapak Ibu. Ada nggak di sini yang lagi naik motor disalip? Set, wah, baru berhenti terus kita bilang I love you, kan kagak ya kita ya. Nggak ada yang kayak begini benar. Dari muka-mukanya sih kayaknya nggak ada kalau saya lihat begitu. Tapi Pak dia yang selingkuh, dia yang begini tapi dia. Tapi saya yang ditipu, saya habis, saya berangkrut. Diam. Diam. Dan izinkan Tuhan bekerja di hidupmu. Diam. Dan izinkan kekuatannya berkarya dalam hidup. Saya nggak pernah bilang mudah ke depan saudara. Tapi kita perlu tangguh dalam melewati apa yang di depan kita. Kita perlu persiapkan generasi ini. Menjadi generasi yang tangguh. Saya bilang sama Tuhan, untuk inilah saya ada Tuhan. Bukan untuk keren-kerenan, aduh. Nggak, kalau kita ngejar tren gak ada habisnya saudara. Tapi kalau kita sadar bahwa kehendak Tuhan atas generasi kita. Kehendak Tuhan atas begini. Generasi akan meneruskan apa yang Anda perjuangkan di tempat ini hari ini. Itu tantangan yang kita perlu bangun. So hari ini yuk milikilah ketangguhan dalam hidup. Dan berjalanlah dengan kekuatan Tuhan. Percayalah dalam ketenangan dan kediaman kita. Dia sedang berkarya dan mengeluarkan semua potensi yang kita punya. Sehingga kita gak memble, kita gak mudah menyerah, kita gak mudah mundur. Betul ada tantangan. Tantangan membuat kita semakin sadar bahwa Tuhan ada di pihak kita. Berperang bagi hidup kita, berjalan dan berkarya dalam kehidupan kita. Yang membuat kita ada di sini sampai hari ini. Teruslah berkarya dan jangan menyerah. Dan kita akan lihat bagaimana karya yang besar itu akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu semua. Tuhan berkati Tuhan seluruh jemaatmu di tempat ini. Ada rencana Tuhan yang besar atas setiap kehidupan mereka. Aku berdoa tidak ada rencana Tuhan yang gagal.
semua jadi seperti yang Tuhan mau. Dan biarlah dari hidup mereka ada buah-buah yang manis, yang orang lain bahkan generasi ini bisa menikmati buah yang manis itu. Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini, apa yang mereka kerjakan, usaha, karir, pendidikan, pelayanan, Tuhan buat berhasil. Anak-anak dan cucu-cucu mereka perkasa di muka bumi ini. Mereka tidak akan minta-minta roti di depan Tuhan, tapi mereka akan menjadi orang-orang yang memberkati generasi ini. Tuhan, dimanapun mereka berada, tangan Tuhan bergerak dan berkarya lewat setiap hidup mereka. Dan dari situlah ada terang yang akan membawa perubahan dalam kehidupan. Kami serahkan seluruh hidup kami, harapan kami, dan masa depan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang akan selalu menyertai kita, menuntun setiap jalan kehidupan kita, yang akan selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya dan sampai kita diangkat ke awan-awan. Di dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin.